Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama. Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema teguran. Sekali lagi, teguran. Dan kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang ketiga ini, Rasul Paulus berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini merupakan teguran yang sangat keras. Rasul Paulus menegur jemaat yang ada di Galatia dengan begitu keras. Kenapa? Karena jemaat yang ada di Galatia, mereka melakukan tindakan yang bodoh. Mereka yang sudah percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, mereka yang sudah berpegang hidup di dalam Injil yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Namun jemaat yang ada di Galatia membiarkan diri mereka diperdaya oleh guru-guru palsu, oleh pengajar-pengajar palsu, di mana guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, mereka mengajarkan bahwa untuk dapat dibenarkan, mereka harus melakukan aturan-aturan hukum Taurat. Untuk diselamatkan, mereka tidak cukup hanya percaya kepada Injil Kristus Yesus, tetapi mereka juga harus dengan taat melakukan ajaran-ajaran hukum Taurat. Dan jemaat yang ada di Galatia, mereka terpesona dengan keahlian dari guru-guru palsu. Di dalam mereka mengajar, di dalam mereka menyampaikan ajarannya, begitu memikat. Sehingga jemaat yang ada di Galatia yang tadinya sudah percaya, berpegang kepada Injil Kristus Yesus yang diajarkan oleh Rasul Paulus, mereka mulai meninggalkan Injil dan mereka mengikuti ajaran-ajaran dari guru palsu. Sehingga dengan keras Rasul Paulus menegur jemaat yang ada di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini teguran yang sangat keras. Di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi jemaat yang ada di Galatia, mereka sudah mendengar Injil tentang Kristus Yesus. Rasul Paulus sudah mengajarkan dengan jelas, mengajarkan dengan begitu terangnya tentang Injil Kristus Yesus. Dan mereka percaya, mereka berpegang kepada Injil. Namun dengan berjalannya waktu, dengan adanya pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, mereka meninggalkan Injil yang benar yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan mereka mengikuti ajaran dari guru-guru palsu itu. Dalam ayat yang kedua dikatakan,
Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ini merupakan pertanyaan retoris yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada Injil? Paulus menegaskan bahwa jemaat yang ada di Galatia, mereka telah menerima Roh Kudus karena mereka percaya kepada Injil. Jadi mereka sudah menerima Roh Kudus karena percaya kepada Injil. Hidup berpegang kepada Injil Kristus. Dan bukan karena melakukan Taurat. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan penegasan. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat? Jadi bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena mereka beriman kepada Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus, sehingga jemaat yang ada di Galatia telah menerima Roh Kudus itu sendiri. Dalam ayat yang kelima dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jemaat yang ada di Galatia, karena mereka beriman, percaya kepada pemberitaan Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus, berpegang kepada Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus, maka mereka bukan hanya menerima Roh Kudus, tetapi mereka juga mengalami mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah mereka. Ayat 5 dikatakan, jadi bagaimana sekarang, apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Jadi ada banyak mujizat yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah jemaat yang ada di Galatia. Mereka sudah menerima Roh Kudus karena percaya kepada Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Jadi bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, tetapi karena mereka percaya dan berpegang kepada Injil Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Galatia untuk mereka merenungkan perilaku mereka pada masa lalu dan pada masa sekarang. Di mana pada masa lalu ketika Rasul Paulus datang kepada jemaat yang ada di Galatia, Rasul Paulus mengajarkan Injil Yesus Kristus, memberitakan Injil. Jemaat yang ada di Galatia percaya kepada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka hidup berpegang kepada Injil Yesus Kristus. Dan mereka menerima roh yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka mengalami mujizat-mujizat di tengah kehidupan mereka. Tetapi sekarang, dengan berjalannya waktu, dengan adanya guru-guru palsu, dengan adanya pengajar-pengajar palsu yang begitu mempesona, begitu memikat dengan kata-kata mereka di dalam mengajar, maka jemaat yang ada di Galatia, mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, sehingga mereka
mulai meninggalkan Injil yang benar dan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Jemaat yang ada di Galatia, mereka sudah memulai dengan roh, tetapi mereka mulai meninggalkan dan beralih kepada daging. Dan Rasul Paulus menegur mereka. Dalam ayat 4, ayat 3 dikatakan, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi mereka sudah memulai dengan roh. Apakah mereka mau mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi kalau mereka meninggalkan Injil yang benar yang diajarkan oleh Rasul Paulus, maka semua akan menjadi sia-sia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ada di Galatia, mereka dahulunya memegang Injil yang benar. Akhirnya karena ada pengajar-pengajar palsu, mereka menyimpang dari Injil yang benar. Mereka merasa bahwa ketika mereka melakukan hukum Taurat, maka mereka akan tambah sempurna. Padahal tidak seperti itu. Apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib sudah sempurna. Jadi mereka beranggapan bahwa akan menjadi lebih sempurna lagi ketika mereka melakukan hukum Taurat tersebut. Dan mereka ditegur sangat keras oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dibenarkan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kita dibenarkan dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita dan Yesus sudah bangkit. Dengan kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada Injil, maka kita dibenarkan, kita diselamatkan. Jadi kita tidak dibenarkan karena perbuatan baik kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas, kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Pengorbanannya yang menebus kita, bukan karena perbuatan. Jadi biarlah kita jangan seperti jemaat yang ada di Galatia yang meninggalkan Injil yang benar. Tapi biarlah kita terus berpegang kepada Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih karuniamu. Dengan kami beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami dibenarkan, kami diselamatkan. Kami diselamatkan, kami dibenarkan bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena iman kami kepada Engkau, kami mendapatkan anugerah keselamatan itu. Berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.